Hai teman-teman, selamat datang di Journal Infinity. Sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengucapkan dulu selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan. Semoga dilancarkan semua ibadahnya dan menjadi pahala yang besar buat kalian semua. Dan ya, di readingku kali ini temanya adalah yang merindukanmu dalam diam. Aku akan lihat ya, kemungkinannya sih ini orang yang sudah pernah dekat atau sedang dekat dengan kamu. Akan aku lihatkan apakah ini memang sekedar rindu aja ataukah ada keinginan dia untuk kembali kepada kamu. Dan ya seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Agar mudah akan aku beri penanda di sini dan percaya dengan intuisi kamu satu kartu mana yang akan membawa kamu ke readingku. Kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga. Kalau kamu sudah menentukan kartu pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau di sini gambar pertama, akan aku lihat ya di sini siapakah orang yang merindukan kamu dalam diamnya. Apakah ini sekedar rindu aja atau dia ingin kembali sama kamu? Karena reading ini khusus buat orang yang udah pergi dari hidup kamu, yang maksudnya di sini mantan gitu, yang udah nggak sama kamu gitu. Akan aku lihat di sini ada Nine of Rose, ada The Empress. Kemungkinannya dia ini adalah orang yang dulu ketika bersama dengan kamu udah saling kenal keluarga masing-masing, atau mungkin salah satunya lah di sini, entah kamu atau dia yang sudah dikenalkan ke keluarga. Dan di sini aku rasa penerimaan keluarga kamu atau dia cukup baik, atau bahkan baik banget di sini ya. Karena mungkin melihat bahwa ada kecocokan antara kamu dan dia, mungkin juga orang tua kamu melihat bahwa dia ini baik gitu, welcome, dan prospek lah buat jadi calon menantu gitu di sini. Namun aku pikir kalau memang ini pada akhirnya berakhir sebuah perpisahan, berarti kan emang ada sesuatu yang emang terjadi dan ya hubungannya selesai. Tapi di sini aku lihat sebenarnya dia ini masih ada energi yang sangat besar kepada kamu sih kalau kartu The Empress ini keluar ya. Jadi dia merasa bahwa kenapa dia merindukan kamu, karena kamu dulu itu sangat memberi banyak support atau dukungan buat dia. Dari kasih sayangnya kamu, ketulusan kamu, manjanya kamu, dan support kamu mungkin secara mental ya, dari kata-kata kamu, pelukan kamu ke dia, dari hal pendidikan, bahkan pekerjaan, atau di saat dia lagi ada masalah, dia merindukan itu semua gitu loh. Mungkin setelah kamu dan dia udah gak bersama atau saling meninggalkan, dia mencoba dengan beberapa orang baru membuka hati gitu ya, tapi pada akhirnya hanya kamu yang dia rasa nyaman gitu. Makanya aku rasa sih di sini ada kemungkinan besarnya rindunya dia ini pingin komunikasi lagi sama kamu. Kalau emang sebelumnya komunikasinya tidak terlalu lancar atau bahkan terblokir ya, kelihatannya ada kesempatan sih di sini. Cuma pada akhirnya terserah lagi sama kamu. Jadi kalaupun di sini dia niatnya pingin balik, tapi kan semua terserah pada kamu. Apakah akan menerima dia lagi ataukah mempertimbangkan dengan cukup dalam gitu. Jadi emang kangennya karena kamu punya energi feminin yang gede banget. Energi feminin itu bisa di perempuan, bisa di laki-laki ya. Tapi ini energi compassion, energi kasih sayang gitu. Dan di sini juga dia ini orang yang sangat bijak ya, dewasa pemikirannya. Jadi berapapun usia dia, walaupun mungkin masih muda, katakanlah masih di 20 sampai mungkin awal 30-an, tapi di sini dia punya kebijaksanaan mengenai kehidupan. Mungkin di sini juga dia kangen untuk sharing mengenai pemikiran dengan kamu, dan dia rasa juga kamu cukup dewasa untuk bisa diajak ngobrol. Karena biasanya tipe yang kayak begini agak sulit buat ngeblend atau masuk di orang-orang yang mungkin hidupnya hanya sekedar having fun atau mungkin masih sangat kekanak-kanakan. Nah, bersama dengan kamu dia merasa cocok gitu loh. Walaupun mungkin kamu ada manja-manjanya, tapi kalau udah ngobrol serius ya tektoknya enak gitu. Dan dia di sini merindukan masa-masa itu. Dan biasanya orang dengan kartu The Hierophant ini udah ada niat untuk menikah sebetulnya. Jadi pemikirannya itu emang kalau nanti aku bertemu dengan seseorang atau bahkan saat dia bersama dengan kamu, emang dia niatnya pengen serius sih, bukan pacaran yang buat main-main atau sekedar buat gandengan aja. Aku lihat sih kayak gitu ya. Jadi salah satu kangennya itu karena mungkin di luar sana banyak perempuan cantik atau cowok-cowok cakep, tapi menemukan orang yang bisa sedewasa itu pemikirannya, mungkin baru kamu yang bisa nyaman sama dia gitu loh. Jadi kerinduannya di hal-hal itu ya. Dan memang di sini
kartunya The Rose Ceremony, The Judgment ya. Dia pingin pengampunan atau mungkin di sini minta maaf setidaknya. Jadi sih di sini dia kelihatannya memang pingin minta maaf akan suatu hal, mungkin terutama kalau kamu dulu dan dia berpisahnya emang nggak baik-baik aja, atau mungkin ada yang belum selesai nih, apapun itulah, belum selesainya mengenai, ada yang pingin diomongin, ada yang pingin diungkapkan, tapi mungkin karena suatu keadaan jadi kayak udahlah pisah aja gitu. Mungkin di sini dia ingin menyelesaikan sesuatu itu, lebih ke perasaan, energi yang masih tersisa gitu loh. Dan bisa jadi di sini sih emang pingin minta maaf sih, jadi energi besarnya pingin minta maaf, pingin supaya ada sesuatu yang terbebas. Dia menyadari ada sesuatu yang salah tentang dirinya, tentang sikapnya kepada kamu dulunya, dan dia butuh pemaafan itu dari kamu gitu loh di sini. Terutama kalau kamu menyadari bahwa emang dia ini ya pernah salah, tapi mungkin sikapnya baik sama kamu, jadi bukan tipe orang yang emang kasar atau yang menyakiti sampai yang harsh gitu loh. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. The Villain, kartu The Devil ya. Dia masih melekat sama kamu dalam artian gini, energi melekat sama kamu tuh masih ada harapan, masih ada keinginan, sudah mencoba ke beberapa orang baru untuk membuka hati, membuka pikiran, tapi pada akhirnya yang dia lihat kamu lagi, harapannya ke kamu lagi gitu loh di sini. Makanya di sini mungkin kamu merasa bahwa dia ini cuek, atau mungkin kelihatan baik-baik aja setelah berpisah. Mungkin kamu yang lebih banyak nangis, lebih banyak kepikiran, dia kelihatannya baik-baik aja hidupnya, tapi sebetulnya mungkin di awal-awal kamu yang paling gagal move on, tapi semakin waktu berlalu dia yang justru gak bisa move on dari kamu. Mungkin kamunya udah move on, let go gitu, tapi dia justru sekarang lagi kepikiran banget tentang kamu. Aku rasa itu sih kerinduan dia. Dan aku rasa di sini energinya passion juga sih. Jadi penyesalan yang sangat banyak tentang apa yang udah terjadi. Jadi rindunya lebih kepada rindu yang pingin datang dan minta maaf dan menyelesaikan sesuatu gitu. Dan aku pengen lihat di sini ya, pergerakannya akan bagaimana. Apakah memang akan datang kepada kamu ataukah gimana? Ada Six of Pentacles. Kalau kayak gini sih berarti emang pingin datang, pingin sebuah kesempatan, ingin lebih baik lagi, memperbaiki keadaan. Kalau emang sebelumnya udah selesai gitu hubungannya ya. Tapi di sini aku lihat dia menunggu movement dari kamu juga sih. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa orang ini mulai menghubungi kamu lagi, dia ini mulai ada pendekatan lagi sama kamu, ya kemungkinan sih pingin balik sih. Cuma aku pengen lihat ya beberapa kartu lainnya. Iya sih di sini jadi gini, tergantung movementnya kamu. Jadi di sini aku rasa dia cukup tahu diri untuk kedepannya gimana, dia nggak mau maksa. Jadi kalau di sini kamunya bisa menerima dia dan memberi kesempatan, dia akan sangat senang sekali. Tapi kalaupun tidak, ya sudah, dia akan pelan-pelan mulai berpikir bahwa ya sudah, mungkin memang koneksinya dengan kamu harus selesai saat itu juga gitu. Jadi tergantung movementnya kamu. Kalau dia merasa perhatian dari dia dibalas oleh perhatian sama kamu, sapaan dia dibalas sapaan oleh kamu, ya dia akan akan aku coba gitu, makin ini. Tapi kalau enggak ya sudah gitu. Aku lihat sih kayak gitu. Dan aku rasa di sini ya kalaupun pada akhirnya kamu nggak mau menerima dia, mungkin dia akan ngerasa sangat patah hati. Tapi dia mengerti kok alasan kalaupun pada akhirnya kamu nggak bisa menerima dia lagi, atau mungkin nggak mau ngasih kesempatan kedua sama dia lagi, karena di sini dia menyadari dia yang pernah salah dan ya kamu korbannya gitu loh di sini. Tapi juga masih sebagian sih kekeh ya, atau mungkin di sini tetap akan minta kesempatan lagi sama kamu, mencoba lagi, pendekatan lagi. Mungkin juga di sini datang ke orang tua kamu, mungkin buat minta maaf ke orang tua kamu juga. Kalau misalnya mungkin dulu kamu sering nangis setelah ditinggal sama dia atau gimana lah di sini. Kalau dia cukup gentle ya, atau kalau dia cukup berani, gitu sih di sini. Aku mau lihat lagi. Ya banyak kepikiran sih mengenai kerinduannya tentang kamu. Kangennya dia ini membuat dia kadang susah tidur, kepikiran terus, terutama mengenai kejadian tidak menyenangkan yang pernah terjadi, yang mana dia sesali itu gitu loh. Yang mungkin dulu dia ngerasa kayak
aku mah nggak salah gitu kan. Tapi mungkin di sini semakin mendewasa usianya dia, semakin tebal kebijaksanaannya, semakin dia menyadari bahwa oke, ada yang salah dengan hubunganku dengan kamu kemarin. Kelihatannya salahnya aku nih gitu. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi iya, pengen ngasih kesempatan, maksudnya bukan ngasih kesempatan, tapi minta kesempatan kepada kamu. Gitu sih. Tapi apakah kedepannya dia akan berubah menjadi lebih baik? Kelihatannya sih iya ya. Jadi di sini dia nggak cuma sekedar ingin balik sama kamu dan sekedar minta maaf aja, tapi di sini ingin meyakinkan kamu bahwa bersama dengan dia, kalau kamu ngasih kesempatan kedua, kalian berdua akan baik-baik aja. Kalian akan tiba di satu tujuan yang dulu pernah jadi tujuan kalian berdua, yang lebih baik gitu loh keadaannya, lebih damai, lebih harmoni, lebih bisa berkomunikasi dengan lebih baik lagi gitu. Tapi sekali lagi semua dia tergantung pada balasan dari kamu. Kalau cukup positif maka dia akan membawa kamu ke arah yang emang lebih baik. Tapi kalau kamu kayak ya udah enggak, ya dia butuh waktu lagi, lebih panjang lagi nih buat move on dari kamu. Itu yang bisa aku lihat di sini ya. Lalu aku mau lihat dari oracle-nya mengenai apa yang dia rasa sekarang ya. I will worship. Jadi dia emang udah pasrah sih, pasrah banget mengenai keadaannya atau mungkin kerinduannya sama kamu. Kalau dia di sini rindu sama kamu tapi kamunya enggak, ya udah dia ngerasa kayak ya emang udah mungkin seperti itu jalannya, atau mungkin ya memang aku pantas mendapatkannya gitu loh di sini. Jadi dia berpasrah aja. Dia merasa bahwa kalau emang kamu adalah jodohnya dia, ya pasti akan kembali entah dengan cara apapun itu. Tapi kalaupun tidak, ya dia akan, ya dia butuh waktu sih, perjuangannya lebih berat lagi buat move on dari kamu. Tapi ya mau nggak mau kan nggak bisa memaksakan kehendak kamu gitu loh. Emang lagi butuh pengampunan sih di sini dia. Mungkin juga di sini kalau aku lihat sih dia ngerasa bahwa sekarang hidupnya dia jadi agak goncang atau berantakan, dan dia punya feeling bahwa kayaknya emang ini salah aku gara-gara kena karma buruk atau dampak dari pernah menyakiti kamu gitu loh. Jadi makanya di sini dia lebih butuh pemaafan sih dibandingkan, ada sih di sini energinya pingin balik sama kamu, tapi please maafin aku gitu. Bener-bener maafin yang bikin dia bisa punya energi lebih banyak untuk menjalani hidupnya, entah di pekerjaan atau mungkin di pendidikan dia gitu. I will hope. Jadi harapannya dia banyak sih, emang harapannya banyak. Dan sekali lagi ada gambaran burung merpati di sana, kedamaian, pemaafan, dan kesempatan. Berharap bahwa kamu memberi terang itu lagi di hidupnya dia. Dan ia masih melihat ke kamu sih, merasa bahwa bersama dengan kamu lebih damai dibandingkan dengan siapapun yang pernah dia usahakan untuk mencoba sebuah hubungan baru. Bersama dengan kamu jauh lebih damai gitu loh. Yang kedamaian itu nggak bisa dia dapatkan sekarang, susah gitu. Makanya kenapa dia masih melekat terus di kamu, kangennya banyak. Iya, dia di sini akan berubah jadi lebih baik sih kalau aku lihat. Jadi aku rasa di sini waktu dan semua kejadian yang terjadi setelah pisah sama kamu mendewasakan dia. Dan dia merasa bahwa emang kamu yang terbaik gitu loh. Kamu yang paling layak, kamu yang paling pantas buat diperjuangkan sekali lagi. Karena nggak ada yang seluar biasa kamu. Ini energinya hampir sama, I'm worthy. Aku layak, aku berharga. Gitu, aku pantas dicintai. Tapi sekali lagi semua tergantung kamu ya. Karena pada akhirnya yang menjalani kan kamu. Kalau emang kamu ngerasa ada perubahan yang signifikan di dia, yang emang kamu bisa melihat secara nyata, ya silakan aja. Kalau emang hati kamu, intuisi kamu ingin ngasih kesempatan. Tapi kalau kamu ngerasa kayak aduh kayaknya enggak deh gitu, ya semua kembali pada kamu sih. Kalau aku lihat kayak gitu ya. Dan aku mau lihat di sini beberapa charm. Aku lihat dari zodiak dulu. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Sun, Moon, Rising bisa. Ada Pisces, Libra, Aries, Cancer, Virgo, Sagittarius, Aquarius. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia ada S, A, I, Y, B, M, U, Z, V, dan D. Kemudian dari angka atau tanggal penting yang berkaitan antara kamu dan dia, tanggal apapun ya atau angka apapun, 3, 27, 6,
7, 25, 23, 16, 22, 9, dan 17. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai siapakah yang merindukan kamu dalam diam dan apa niatnya selanjutnya kepada kamu. Semoga dia membantu dan apapun keputusan kamu, semoga yang terbaik buat kamu. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua atau gambar kedua, akan aku lihatkan di sini siapakah orang yang merindukan kamu dalam diam, yang mana dia nggak ngomong ke kamu, dan akan aku lihatkan apakah ini sekedar rindu semata ataukah dia ada harapan untuk kembali kepada kamu. Jadi reading ini emang khusus buat orang yang pernah dekat sama kamu dulunya, atau mungkin mantan pasangan kamu yang udah pisah, tapi ya kita lihat kenapa dia rindu sama kamu. The Bestseller. Oh, ada Seven of Rings. Dia ini mungkin mantan terindah kamu, atau mungkin di sini orang yang emang punya energi maskulin yang sangat gede banget, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Kalau dia di sini perempuan, dia perempuan yang sangat-sangat mandiri, sangat disiplin, sangat mengejar cita-cita atau passionnya, sangat tidak mudah ditaklukkan, kadang keras kepala, punya banyak mau. Kalau dia laki-laki juga hampir sama sih, energinya sangat disiplin, bertanggung jawab, bener-bener mengejar segala impian dia gitu loh. Dan kelihatannya di sini secara fisik juga dia masuk kategori kamu lah. Jadi kalau kamu punya kategori di mana, dia masuk dalamnya, apapun kategori yang kamu impikan itu. Jadi makanya aku bilang dia mantan yang bener-bener tangguh dan kuat sih di sini. Kalau aku lihat ya. Tapi di sini aku lihat juga dia alasan kenapa dia merindukan kamu, karena kamu punya banyak hal yang menyeimbangkan dia gitu loh. Jadi di sini dia merasa bahwa hadirnya kamu menyempurnakan dia, dan mungkin kamu merasa bahwa hadirnya dia kurang lebih bisa menyempurnakan berbagai aspek di kehidupan kamu lah. Makanya aku bilang kelihatannya dia mantan terindahnya kamu gitu di sini. Dan emang ada perasaan nyaman sih, nyaman yang luar biasa banget. Kenapa di sini dia ada harapan untuk setidaknya minimal di sini kangen sama kamu ya, kesabaran kamu. Jadi di luar sana ada banyak orang cantik atau ganteng, tapi yang punya kesabaran itu nggak banyak. Terutama di masa sekarang yang semua harus serba cepat, harus serba satset, maunya instan. Nah, dia belajar banyak mengenai kesabaran dari kamu. Itu yang paling dia kangenin. Dan momen bersama sudah pasti di sini. Dan mungkin di sini dia kangen pelukan kamu, gandengan tangan sama kamu, atau kamu yang mengelus rambutnya, atau dia yang mengelus rambut kamu, yang seperti itulah. Jadi itu yang dia kangenin sih di sini. Ada Three of Rings. Dia di sini kangennya juga kenapa? Karena kamu tipe ke pasangan yang bisa diajak kerjasama tuh bukan yang gimana-gimana ya, tapi partner yang saling dukung, saling support secara seimbang. Jadi kalau di sini dia ngasih perhatian 10, kamu juga ngasih perhatian 10. Kalau dia ngasih effortnya 9, kamu ngasih effortnya 9. Makanya di sini seimbang gitu loh, antara apa take and give atau mungkin memberi dan menerimanya tuh seimbang antara kamu dan dia. Emang sih namanya hubungan pasti pernah capek sebelah, tapi mostly kebanyakan waktunya seimbang gitu loh semua perjuangannya. Dan ya namanya udah berpisah, ada banyak kenangan indahnya gitu di sini. Dan harapan dia sih kalau memang dia ini masih ada di sekitar kamu ya, dan gak jauh-jauh banget dari kamu, mungkin di sini dia pingin langsung ketemu sama kamu dalam waktu yang dekat ini. Mungkin ngajak buka puasa bersama, atau mungkin nanti ada reuni waktu lebaran gitu-gitulah. Atau mungkin di sini teman kamu ngajak buat ketemu lagi sama dia, jalan bareng aja gitu, rame-rame. Bisa juga di sini. Jadi ada harapan buat ketemu sama kamu sih. Kalau aku lihat ya. Mungkin menghubungi kamu udah, atau mungkin mulai ada pendekatan dari chatting atau mungkin texting, tapi pengen ketemu sih, lebih energinya pengen ketemu. Dan ya the lovers. Iya, bagi dia kamu emang jodohnya gitu loh. Bagi dia kamu adalah soulmate, atau emang nggak tergantikan sih di sini. Hampir mirip energinya dengan kartu pertama, tapi di sini lebih kepada bentar sih aku mau lihat semuanya. Oh iya. Jadi dia lebih optimis. Kalau kartu pertama tadi lebih ke penyesalan, kalau ini sih aku nggak tahu kamu dulu berpisahnya karena apa. Tapi sih di sini
ingin ada optimisme bahwa bisa kembali lagi memang. Atau setidaknya di sini kalau kamu merasa dia mantan terindah kamu, bagi dia kamu juga mantan terindahnya dia. Setidaknya di sini orang yang pernah sangat berjasa banyak banget untuk membuat dia jadi, mungkin sekarang dia sukses, mungkin sekarang dia udah keren banget, mungkin sekarang dia sudah kelihatan lebih enak hidupnya. Dia sadar bahwa salah satu tahap ketika dia sampai ke tahap sekarang pernah bersama dengan kamu gitu loh di sini. Terutama menjalani suka dukanya sih di sini banyak banget. Makanya dia kangen sama kamu sekarang. Kayak pengen ketemu lagi gitu sih. Dan kayaknya bahasa cinta dia ini ya, physical touch atau sentuhan fisik gitu di sini. Banyak kangennya di area itu. Page of Rings, hopeless romantic ya, atau mungkin di sini tergantung kamu gimana menanggapi dia. Mungkin menanggapi texting atau chatting dari dia. Kalau kamu menanggapi dengan hangat, dia kan langsung berbunga-bunga kayak wah gitu. Tapi kalau misalnya kamu cukup dingin atau mungkin emang dia ngerasa sengaja kamu nggak ngebales chatting dari dia, dia patah hati sih. Jadi hopeless untuk apa yang sedang dia usahakan untuk kamu gitu di sini. Jadi mungkin selama reading yang ini kamu mulai bisa membayangkan siapa orangnya, ya. Kelihatannya kenangannya banyak sih. Makanya di sini aku bingung kenapa kamu pisah sama dia. Karena mungkin karena suatu hal di luar kamu dan dia sih. Mungkin gak dapat restu dari orang tua, yang mungkin sekarang dia sudah bisa lebih menjanjikan ke orang tua kamu, om tante saya sudah sukses loh gitu, atau om tante saya sudah kuliah S2 loh gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi, atau mungkin dalam hal-hal lainnya lah di sini. Dan aku mau lihat sih di sini bagaimana pergerakan dia. Apakah iya, dia pingin sebuah kesempatan. Dan di sini mungkin dulu kamu dan dia nggak expect bahwa mungkin awal pacaran itu kayak yaudahlah dicoba dulu, atau mungkin yaudahlah having fun dulu, main-main lah pacaran yang nggak ada niatan buat serius ke pernikahan. Tapi kalau sekarang dia pingin balik ke kamu karena emang udah lebih serius dibandingkan yang dulu. Jadi udah ada energi buat lebih stabil secara keuangan iya, secara mental, karakter, sifat, pembawaan, bagaimana menghadapi masalah, kesetiaan. Emang pingin sebuah petualangan yang baru, tapi yang emang lebih serius gitu loh di sini. Dan nggak mau main-main lagi. Jadi dia akan cukup tegas kepada kamu di sini. Kalau iya ayo, kalau enggak ya udah gitu. Tapi ya terserah kepada kamu ya. Kalau emang kamu ngerasa bahwa masih ada energi yang sangat kuat dan emang masih ada harapan ya silakan. Dan kamu melihat ada perubahan di dia yang lebih baik ya silakan. Dan emang di sini kayaknya dia romantis ya. Atau mungkin ingin mengulang lagi momen-momen romantis sama kamu, jalan-jalannya, ngobrolnya, atau mungkin liburan ke taman mana gitu ya, ke Dufan mungkin, atau mungkin yang seperti Dufan. Pingin momen romantis lagi, pingin ngobrol lagi sama kamu, pingin manja lagi sama kamu. Iya di sini sih kelihatannya antara kamu atau dia manja, atau mungkin saling memanjakan. Kangen di situnya ya. Kemudian dia dewasa sih di sini. Dia dewasa mengenai apa tujuannya kepada kamu ke depannya. Dia pingin satu kesempatan, atau mungkin dikasih kesempatan lebih tepatnya, bahwa sekarang dia lebih bijak dibanding dia yang dulu. Sekarang dia lebih serius ke pernikahan dibanding yang dulu. Sekarang dia lebih bisa lebih damai mengenai bagaimana cara dia memperlakukan kamu gitu loh. Tapi dia nggak memaksa ya. Semua tergantung pada kamu gitu loh di sini. Jadi dia merasa sekarang aku sudah punya modal yang lebih nih buat kita serius nih gitu. Jadi bisa aku pamerin ke orang tua kamu misalnya gitu. Itu sih lebih bijak sih di sini. Udah nggak sekekanak-kanakan dulu, udah nggak childish dulu gitu di sini. Tapi ya kamu lihat perubahannya, apakah memang ada ataukah itu cuma janji-janji dia. Tapi kelihatannya dia udah lebih mendewasa sih di sini. Umurnya mendewasa, karakternya juga mendewasa. Dan iya emang aku rasa kalian berdua punya banyak kenangan yang indah sekali. Mungkin kamu ketika reading ini kamu juga senyum-senyum sendiri, membayangkan dulunya tuh banyak hal-hal menyenangkan. Ya mungkin hal yang nggak menyenangkan juga, tapi lebih banyak menyenangkannya. Karena aku di sini juga lagi senyum-senyum sendiri sih. Energinya ingin lebih optimis sama kamu ke depannya. Gitu. Karena mungkin kamu sama dia putusnya bukan karena sesuatu yang antara kamu dan dia, tapi mungkin karena faktor luar lah di sini. Makanya harapannya pengen baliknya tuh kuat banget, dan seperti seorang anak kecil
yang ingin mencoba berbagai hal baru. Kedepannya nggak tahu akan jatuh, akan nyungsep dari kudanya ini, tapi optimis aja bahwa kamu nanti akan bisa menerima hadirnya dia lagi dengan segala perubahan yang sudah dia bawa. Bukan yang dia janjikan, tapi yang emang sudah bisa dia buktikan kepada kamu gitu. Ya mungkin dia kangen banget sih jalan-jalannya, ngobrolnya dan segala-galanya. Ada kemungkinan sih di sini dia ini beda kota, beda negara sama kamu bisa. Atau mungkin mulai pergerakannya itu dari internet, atau mungkin dari chatting gitu bisa, texting gitu bisa. Dia di sini menyadari kok kamu masih jadi orang yang ingin dia pegang, kamu masih menjadi orang yang adalah dunianya dia ya sampai sekarang. Tapi dia mengerti kalau misalnya kamu masih jaga jarak sama dia. Makanya di sini dia pergerakannya sekarang pelan-pelan banget, nggak mau terburu-buru, pelan tapi pasti untuk memastikan apakah kamu nanti kedepannya akan bisa menerima dia lagi atau gimana. Jadi dia masih melihat dulu nih kamunya gimana selama didekati oleh dia. Jadi kamu tungguin aja sih pergerakan dari dia. Jadi dua kemungkinan ya, bisa aja emang dia lagi beda kota sama kamu, dan mudah-mudahan aja sih akan ada momen ketemunya langsung. Makanya di sini aku bilang dia pengen ketemu sama kamu karena lagi beda jarak aja, atau mungkin emang sekarang dia lagi sangat mengobservasi atau mungkin melihat kamunya, apakah kamu sekarang udah bersama yang lain atau kamunya masih single, ataukah kamu bahagia, kegiatan kamu gimana gitu ya. Yang terbaik lah buat kamu. Aku melihat di sini dari oracle-nya ya, yang dia rasa saat ini kepada kamu terutama. Aku akan berdoa. Jadi cukup religius ya di sini. Apapun agamanya dia, tapi cukup religius atau bahkan punya koneksi yang bagus lah antara dia dan Tuhannya gitu di sini. Jadi ibadahnya bagus, berdoanya bagus, dan sangat mungkin nama kamu udah sering dia sebut dalam doanya. Tinggal gimana nanti. Kayak kalau emang jodoh ya nggak akan kemana, tapi kalaupun emang bukan yang terbaik ya dia akan aku pasrahkan kepada Tuhan. Gimana hubungan aku dengan kamu gitu yang lagi nonton ini gitu sih. Dan sepasrah itu. Jadi kalau emang nyaman ya aku akan jatuh di pelukan kamu lagi, lebih nyaman. Tapi kalau tidak ya sudah, nggak apa-apa. Ada bantal di mana mungkin dia akan nangis karena kamu tolak atau seperti itulah ya. Ada banyak malam-malam yang dia habiskan untuk mikirin kamu, kangen sama kamu, mungkin juga ngeliatin foto-foto yang masih tersisa di HP lamanya dia tentang kamu gitulah di sini, atau arsip foto di Instagramnya dia gitu ya. Lalu di sini I will guide, ini sama ya, dia lagi bawa lentera, memang kedepannya karena dia sudah mendewasa, dia yang kalau dia nih cowok ya, kalau dia lagi laki-laki, dia akan ayo aku udah siap sekarang jadi pemimpin, atau nanti orang yang akan membimbing kamu, atau mungkin kita berdua sama-sama menuju ke arah sana. Di satu waktu ketika dia lagi down, dia akan membiarkan atau membebaskan kamu untuk menarik dia atau mungkin menguatkan dia. Tapi pada lebih banyak masanya lagi, karena dia sangat maskulin, dia pingin membuktikan aku siap jadi kepala rumah tangga, atau mungkin jadi nahkoda kapal, jadi orang yang membawa kamu kepada lebih banyak kebaikan dan ketenangan dan yang seperti itu gitu ya. Lalu di sini I'm connected, iya dia masih ada koneksi yang sangat luar biasa kepada kamu. Koneksinya kenceng banget di sini. Dan somehow dia ada harapan kalau misalnya aku balikan sama kamu, kita berdua menikah, nanti anak kita pasti lucu banget deh kita. Jadi sudah sedalam itu memang. Jadi kalau emang koneksi, kamu merasakan koneksi itu ya silakan. Kesempatannya ada, tapi kalaupun tidak ya nggak apa-apa. Ya karena bagaimanapun juga ini hidup kamu yang paling ngerti harus bagaimana gitu ya. Dan aku mau lihat sih di sini dari charm. Aku lihat dari zodiaknya, ini zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa. Pisces, Cancer, Taurus, Sagittarius, Virgo, Aries, Leo. Kemudian dari unsur nama, ini unsur nama kamu atau unsur namanya dia, R, X ya, ini udah jelas mantannya kamu, H, G, P, W, A, L, Y, dan N. Kemudian dari angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, tanggal dan angka apapun ya ini, 14, 29,
11, 9, 27, 2, 10, 21, 31, dan 24. Jadi itu ya teman-teman yang bisa kulihat mengenai yang merindukan kamu saat ini dalam diamnya. Apapun itu, semoga yang terbaik buat kamu, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau gambar ketiga, akan aku lihatkan siapakah orang yang merindukan kamu dalam diam. Dia nggak bilang, tapi akan aku lihat di sini apakah ini sekedar rindu semata ataukah dia di sini ada harapan untuk kembali kepada kamu. Yes, karena di sini readingnya aku khususkan rindu dari mantan kamu, mantan pasangan, atau mungkin orang yang pernah dekat sama kamu tapi mungkin sekarang udah nggak bersama lagi. Dan aku mau lihatkan di sini ya. Dia ini siapa atau apa yang membuat dia rindu sama kamu. Death card, Two of Rose, dan Ace of Ludes. Ini sih walaupun niatnya tadi aku lihat pingin ke arah mantan pasangan atau yang begitu, tapi bisa jadi sih di sini orang yang sedang deket sama kamu atau pasangan kamu yang sekarang bisa jadi kayak gitu, yang akan ngajak kamu ngedate, yang ngajak kamu jalan kayak gitu bisa. Atau kalau ini memang mantan kamu atau orang yang udah pisah sama kamu, dia pengen ngasih, atau di sini kangennya dia ini lebih banyak karena dulu kalian berdua sudah melewati banyak hal. Dia kangen banget momen-momen ngedate sama kamu. Jadi jalan-jalannya, ngobrolnya, mungkin berjam-jam di kafe mana sampai malam, sampai kafenya hampir tutup gitu di sini. Ada banyak kenangannya. Dan juga mungkin di sini karena dulunya udah sedekat itu, jadi ya banyak momen romantis bersamalah di sini. Ya, dia kangen untuk menyentuh kamu, memeluk kamu, gandengan tangan sama kamu, mencium kamu gitu di sini. Jadi kangennya memang lebih ke arah situ sih. Atau mungkin di sini karena kamu adalah first kiss-nya dia. Ya, kamu adalah orang yang pertama kali dicium oleh dia, sehingga momen itu dia ingat kembali dan ada kerinduan bahwa hal itu pernah sangat manis dia rasa gitu loh di sini. Dan kalaupun pada akhirnya, aku nggak tahu ya karena aku masih belum melihat kartu ini, tapi kalaupun pada akhirnya dia ada niat untuk balik lagi sama kamu, dia pingin ya ngedate lagi, pingin seperti dulu lah di sini. Walaupun mungkin usia kalian berdua udah berubah, situasinya berubah, tapi pingin mengulang masa ini sih. Lebih ke kangennya ke situ ya. Kemudian King of Mirror ya. Dia ini kalau sekarang aku rasa udah bagus karirnya, atau mungkin kalau dia di sini pendidikan udah bagus lah pendidikannya dia. Lebih baik lah dibandingkan dulu pada saat kalian bersama atau pada saat pisah, jauh lebih baik sekarang. Dan aku rasa itu hal yang ingin dia banggakan kepada kamu, atau mungkin sesuatu yang pingin dia tunjukkan bahwa aku sekarang udah sukses loh, aku sekarang udah lebih baik loh gitu di sini. Jadi kalau dari segi usia mendekati 30 atau di atas 30 sih. Orang yang sangat bertanggung jawab ya, energi maskulinnya tinggi banget di sini, baik dia laki-laki atau perempuan. Cerdas, dia cerdas banget gitu. Kamu bisa tahu lah dari cara dia ngobrol sama kamu, memperlakukan kamu dulunya. Kalau dulu dia cerdas, nah sekarang karena pengalamannya bertambah banyak ya cerdasnya makin lagi gitu di sini. Gitu. Cukup mengejar pendidikan sih aku lihat. Pendidikan yang atau mungkin bidang pendidikan kuliahnya dia cukup bergengsi lah di sini, atau bidang pekerjaan dia cukup bergengsi di sini. Tapi ini menjadi suatu hal yang bukan ingin dia sombongkan, tapi menjadi satu modal kalau nanti dia pingin ngajak kamu balikan, aku lebih oke lah sekarang gitu. Di sini ada the end, kemungkinan emang kamu dan dia udah selesai ya, tapi selesainya di sini dia harapkan bahwa ada perubahan. Jadi dia mengerti bahwa sebelumnya kamu dan dia terpaksa berpisah karena suatu hal, entah karena karakter kamu dan dia kurang cocok pada saat itu, atau mungkin karena faktor eksternal sehingga mau nggak mau harus pisah. Tapi dia di sini menyadari bahwa mungkin kamunya sudah berubah ya, atau dianya menyadari bahwa aku sudah berubah. Sekarang aku sudah lebih mendekati ke ekspektasi yang kamu harapkan dulunya ketika bersama, yang dulu belum bisa dia kasih kepada kamu. Nah sekarang dia udah bisa ngasih itu, apapun itulah. Entah dari segi penampilan, atau mungkin dari segi kemapanan,
pendidikan, keuangan kayak gitu. Jadi ini selesai yang masih ada harapan gitu ya, bukan selesai yang selesai udah nggak ada lanjutannya, tapi ini masih to be continue, masih bersambung gitu. Sebenarnya aku tadi menyiapkan 5 kartu aja, tapi ini entah kenapa jadi 6. Jadi aku akan tetap lihatkan buat kamu ya. Ada Six of Rose. Dia di sini pingin memenangkan hati kamu lagi. Ya. Jadi dia cukup ini sih, bukan cukup, tapi sangat percaya diri bahwa kamu nanti akan bisa menerima dia dari perubahan yang sudah terjadi, dan dia juga sangat berharap kamu juga merindukan dia, merindukan segala momen yang dulu pernah terjadi bisa diulang dan lebih baik lagi. Dan sekarang dia merasa dia sudah dapat dukungan dari teman-temannya atau mungkin keluarga dia. Kalau sebelumnya keluarga ini ada yang tidak merestui, sekarang sudah lebih merestui atau ngasih dukungan ke dia, kayak oke, boleh gitu, sekarang boleh. Nah, dia akan ingin memenangkan hati kamu sih. Dan dia pingin merayakan banyak hal, pingin bersenang-senang dalam artian, ayo gitu, aku udah lebih baik loh sekarang, mau nggak kita coba lagi? Aku yakin kedepannya lebih baik lagi gitu. Ayo yakin sama aku gitu di sini. Dan karena di sini ada gambar banyak orang atau tangan yang banyak orang, jadi aku rasa di sini akan lebih mudah lah. Kalau emang struggle sebelumnya itu karena nggak dapat dukungan dari keluarga atau sahabat-sahabat, yang sekarang akan ada banyak restu gitu. Mudah-mudahan, aminin untuk hubungan kamu dan dia. Gitu ya teman-teman, di sini jadi aminin aja. Tapi aku mau lihat di sini. Kalau ini kan kerinduan dan harapan dia, tapi pergerakan dia ke depannya akan gimana sama kamu? The Emperor. Iya, tipikal orang yang memang serius, iya, pantang menyerah, iya, sangat gigih, iya, dan dia akan cukup keras kepala buat, ayo kasih aku kesempatan gitu, ayo kasih aku waktu buat membuktikan ke kamu gitu, kita bisa coba lagi, kita bisa mengulang lagi dengan kondisi yang jauh lebih baik sekarang. Kita pernah pisah, tapi aku yakin kedepannya kita bisa jadi tim yang lebih oke, lebih solid gitu di sini. Temperance. Kedamaian, dia pingin di sini lebih damai lah sebelumnya. Kalau misalnya dia di sini menyadari bahwa dulu sering berantem karena mungkin dianya di sini cukup keras kepala, cukup narsis ya kelihatannya, atau mungkin di sini banyak nggak damainya karena mungkin harus struggle ke orang tua, ke dukungan orang sekitar yang mungkin nggak didapat dulunya. Sekarang lebih pingin ada harmoni dan akan mengusahakan harmoni itu untuk ada di kesempatan di hubungan kamu dan dia sebelumnya setelah ini. Dan dia juga berharap, walaupun mungkin di sini background kamu dan dia ini beda, entah mungkin dari segi keluarga backgroundnya beda, pendidikan atau mungkin bidang pekerjaannya cukup beda, tapi dia berharap ada damai di sana, ada keseimbangan, ada effort yang seimbang antara kamu dan dia, saling memberi, saling menerima. Dan ada harapan lah di sini. Dan biasanya kalau angel emang sudah ada kepasrahan, atau mungkin di sini aku usaha maksimal tapi akan aku pasrahkan, kamu akan memberi jawaban apa, ngasih kesempatan ataukah enggak makasih gitu. Tapi harapannya dia besar sih, dia ngerti kok walaupun sudah ada banyak perubahan tapi tetap ada background yang beda antara kamu dan dia. Tapi sekarang dia sudah lebih berani menghadapinya dan dia berharap kamu pun juga sama. Di Hierophant di sini lebih bijak sih dia, lebih bijak menghadapi banyak hal. Kalau sebelumnya dia di sini memang lebih suka, aku adalah pusat perhatian, aku butuh pengakuan, aku butuh dipuji, aku haus akan pujian dari kamu gitu. Kalau sekarang masih ada, cuma lebih humble, lebih bisa ngerem, lebih bijak lah di sini, lebih dewasa pola pikirnya gitu. Dan secara religius lebih dekat sih dengan apapun agama dia ya. Dia lebih rajin ibadah, lebih banyak berdoa gitu di sini. Atau di sini emang struggle kamu dan dia bisa jadi ya di sini masalah agama bisa, atau mungkin suku, bangsa, atau ras seperti itu. Tapi di sini dia ingin menghadapinya dengan berani sih kalau aku rasa.
dan emang pinginnya serius. Ini kartu yang juga bercerita mengenai pernikahan. Jadi ya tujuan dia berjuangnya untuk ke arah pernikahan memang. Jadi kalau kamu sudah siap untuk itu ya akan menyenangkan sih, atau mungkin kamu akan setuju-setuju aja. Lalu di sini Page of Cups, walaupun emang dia cukup serius, tapi tipikal yang emang suka sesuatu yang romantis. Kelihatannya dia romantis juga sih, walaupun agak keras kepala, tapi romantisnya ada. Dan agak canggung sih kelihatannya nanti ketika dia akan ngobrol lagi sama kamu, atau mungkin ngajak ke tahap yang lebih serius lagi, agak canggung sih. Terutama kalau emang masih ada hal-hal yang harus diselesaikan antara kamu dan dia. Tapi lucu sih di sini, maksudnya dia kan sangat ini ya, sangat dewasa, sangat apa ya, cowok yang kalau di laki-laki ya, laki-laki yang sangat gitu, yang laki banget. Tapi nanti ketika menghadapi kamu tuh dia lebih slow, lebih kalem, lebih ada manjanya gitu. Dan iya, dia emang pingin mencoba sesuatu yang baru bersama dengan kamu. Dia nggak tahu sih kedepannya akan kemana arah hubungan ini, tapi tujuannya udah ada. Dia nggak tahu nih apakah kamu akan menerima atau tidak, tapi dia akan cukup berani untuk membuka obrolan atau ngajak ketemuan lagi, ngajak jalan, minta maaf barangkali, yang seperti itu. Dan ada keyakinan yang besar sih di sini. Jadi PD-nya ada banget. Ya udah pastilah PD, dia adalah King of Mirrors ya. Semua tergantung kamu pada akhirnya. Apakah kamu akan bisa menerima dia lagi, ataukah udahan aja gitu. Ya. Tapi aku mau lihat di sini bagaimana perasaan dia sekarang, atau apa yang dia lakukan sekarang mengenai rindunya kepada kamu. Aku akan memaafkan. Jadi di sini bisa dua kemungkinan sih. Antara dia akan minta maaf sama kamu karena mungkin pernah kejadian apa gitu ya, yang mana kalau dia pingin kembali sama kamu ya harus minta maaf. Mungkin ke kamu, mungkin ke keluarga kamu, atau sebaliknya dia akan memaafkan kamu. Jadi bisa dua itu sih. Dan ya dia di sini mungkin sekarang masih menunggu. Jadi mungkin masih berpikir gimana caranya untuk ngobrol lagi sama kamu, untuk mengutarakan niatnya sama kamu, ataukah gimana. Jadi masih menunggu, belum ada pergerakan yang terlalu signifikan. Karena dia masih merencanakan gimana ya caranya gitu, supaya sebisa mungkin kamu tidak menolak dia. Biasanya sih King of Mirror ini agak kurang suka ditolak ya. Tipikalnya kayak gitu. Tapi ya semua tergantung kamu sih, mau menerima ataukah tidak. Karena kamu yang paling tahu kondisi dia sekarang ya. I feel love. Dia merasa dicintai, atau lebih tepatnya sih di sini dia pingin merasakan ini lagi, momen-momen manis bersama dengan kamu. Karena bisa ada kemungkinan dia sudah pernah mencoba membuka hati dengan orang baru, tapi dia pingin balik lagi sama kamu. Karena mungkin dia merasa bahwa dengan kamulah dia paling cocok, paling merasa damai, paling terpenuhi bahasa cintanya, terpenuhi segala dukungan yang kamu berikan ke dia, dan lebih ada harapan buat menikmati atau merayakan banyak hal gitu di sini. Dan dia merasa jatuh cinta lagi sih, jatuh cinta sekali lagi sama kamu. Ya tanpa kamu dia merasa tersesat, merasa kehilangan arah, nggak ada tujuan. Makanya di sini dia masih berpegang teguh pada kamu, masih memegang harapan bahwa kamu akan ngasih dia kesempatan agar lebih bisa menikmati hari-hari yang penuh dengan keceriaan. Ada tujuannya lagi nih hidupnya dia, mau ke arah mana ya. Setelah gelap ini dia merasa kamu yang membawa terang di hidupnya dia. Makanya harapannya gede sih di sini, agar kamu bisa balik sama dia gitu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, di sini yang memilih kartu ketiga, semua kembali kepada kamu. Kamu yang paling tahu kondisinya gimana gitu. Dan di sini aku mau lihat ya, dari charm zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Libra, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Aries, Gemini, Capricorn. Kemudian dari unsur nama kamu atau unsur namanya dia, ada J, W, F, C, B, G, K, O, E, dan A.
Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, bisa tanggal atau angka apapun ya. 14, 20, 28, 12, 19, 10, 13, 16, 19, dan 5. Jadi itu ya teman-teman yang bisa kulihat di sini mengenai yang merindukan kamu. Semoga yang terbaik untuk kamu, dan apapun pergerakan dia semoga yang terbaik lah. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.